keluarga yang menjaga anak-anaknya dalam tangan Tuhan memberkati. Lebih daripada itu saya merasakan dan juga Tuhan bersama-sama kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua yang dilakukan. Kami sebentar mau mendengarkan bagian firman Tuhan kami berarti yang benar kami kita pahami sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang membantu di belakang kuasa yang penting sehingga dia berbicara atas bahwa Allah demi nama Tuhan dan kerahkan pemberitaan firman-Mu pasti. Haleluya. Amin. Silakan terus. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Rasanya panjang acara ini dan dengan keluarga dalam pendek. Dan kami berterima kasih karena hari ini banyak saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali atau sudah lama datang di sini dan kembali. Terima kasih Pak Gusti ya senang kehadirannya di Pendeta Senior yang lebih daripada itu ada juga di sini Pusat ini dulu yang dari sekarang main piano, nanti piano itu dan sejak kecil waktu TK. Nah, Pusat ini kalau saudara melihat itu selalu tidak dari situ penampilan ada betul-betul ini dari kita. Tapi kalau kita ngomong dia betul-betul dari kaki. Itu sebenarnya yang lain-lain saya lihat satu persatu bagi ini agak senang dan sama-sama dengan saudara sekalian. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti kalender kita bahwa ini disebutkan dari turunnya itu satu Pentakosta. Kalau saudara ingat tahun lalu ketika saya pas di hari yang sama saya bersumpah tentang hari Pentakosta dan 3 hal yang kita lihat di sana. Bahwa kenapa gereja luar itu meledak begitu luar biasa? Karena kekuatan berdoa orang waktu itu ada sekitar 120 orang yang berdoa. Kemudian ada khotbah yang inspiratif yang diwakili oleh Rasul Petrus dan khotbah penyerangan. Kemudian ada kelompok-kelompok kecil. Dan itu sebabnya tahun lalu kita melahirkan kelompok-kelompok doa, melahirkan kelompok KPK, dan terus saya menggairahkan pelayanan lintas di sini juga ada khotbah-khotbah yang seperti Rasul Petrus. Dan saudara bisa melihat bagaimana dampaknya gereja hidup dan bertumbuh. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian tentang Pentakosta dalam perspektif yang lain. Yang saya lihat Pentakosta ini seperti Sinai. Itu sebabnya judul khotbah saya adalah Sinai di Kisah Rasul. Sinai di Kisah Rasul di sini. Kalau saudara tidak tahu Sinai itu apa, Sinai itu adalah sebuah gunung di mana Musa pernah bertemu Tuhan dan Musa mendapat hukum Taurat. Dari gunung Sinai di Perjanjian Lama adalah gunung di mana Musa pernah bertemu Tuhan. Kemudian dan ketika bertemu Tuhan kemudian dia mendapatkan hukum Taurat. Itu Sinai. Itu didapat di dalam Keluaran pasal 19 sampai 32. Nah hari ini saya akan melihat Pentakosta dalam perspektif itu. Itu sebabnya saya memberi judul Sinai di Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Rasul pasal 2. Ini itu sudah bisa pasal 2 dari pasal 1. Kita akan membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4 saja. Ya, sebenarnya ada banyak tapi kita baca ini saja supaya waktunya bisa cepat. Saya akan baca ayat 1 dan saudara sekalian ayat 2 sampai berganti sampai dengan ayat yang 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga kepada mereka masing-masing. Amin. Saya akan cepat di sini, ini tidak bisa dibaca ya ayat-ayatnya. Sebagai pendahuluan, apa yang saya maksudkan dengan Sinai di Kisah Para Rasul? Apa maksudnya? Nah, ketika saya belajar tentang peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Rasul ini, ya, ternyata ada pemiripan peristiwa Sinai di dalam Keluaran pasal 19 sampai 32. Saya senang ketika saya mencoba membahas, ketika saya mengerti, ketika saya coba mencermati peristiwa Pentakosta itu, ada kemiripan, ada keselarasan. Bahkan kalau musik ada nada-nada yang sama dengan peristiwa Sinai di dalam Keluaran pasal 19 sampai 32. Setidaknya ada kesamaan, tapi tentunya ada yang membedakan. Lalu bedanya apa? Kalau saudara perhatikan di Sinai, umat Tuhan menerima hukum Taurat melalui Musa. Umat Tuhan menerima hukum Taurat, tapi ternyata mereka bukan menjadi lebih baik, tapi mereka malah berdosa dengan menyembah berhala sehingga 3.000 orang binasa. Sebaliknya di Pentakosta, umat Tuhan menerima Roh Kudus. Mereka mendengar Injil, mereka meresponi dengan bertobat, dan 3.000 orang dibaptis. Lihat di sini, di Sinai mereka menerima hukum Tuhan, tapi mereka malah berontak kepada Tuhan dan 3.000 mati. Di Yerusalem mereka menerima Roh Kudus, Injil diberitakan, mereka bertobat dan 3.000 orang percaya dan hidup. Itu bagi saya menarik. Lalu apa sebenarnya dampak penerimaan atau pemenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 di sini? Saya akan coba membandingkan di sini peristiwa Sinai dan Yerusalem di situ. Saudara bisa memperhatikan di sini. Kalau di Gunung Sinai Allah hadir di kemah pertemuan di mana diwakili dengan hadirnya tiang api, lidah-lidah api itu lambang kehadiran Allah di kemah suci. Itu sebabnya ini disebut sebagai kemah suci perjanjian lama. Kemudian di Yerusalem ketika Pentakosta, Allah hadir dengan lidah-lidah api ke dalam tubuh orang-orang yang percaya, dan ini disebut sebagai kemah suci yang baru. Tuhan dari indah, ada kemiripan, tapi juga ada perbedaan. Kalau saudara perhatikan kisah ini menarik. Kalau di sini dicatat di Keluaran pasal 19 sampai 32, kemudian di Pentakosta Yerusalem dicatat pasal 2, perhatikan di sini. Israel waktu itu datang di Gunung Sinai bersama-sama, itu dicatat dari Keluaran 19 1. Tapi di Pentakosta murid-murid berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Kemudian ada burung, ada kilat, ada kawah alam, sampai kawah semua. Suara gemuruh dan menyambar-nyambar di situ. Kemudian di perjanjian baru ada suara seperti angin keras, hampir di situ. Kemudian ada asap dan api memenuhi Gunung Sinai. Kemudian di perjanjian baru di sana kita melihat ada lidah-lidah api yang turun. Kemudian mereka diberi hukum Taurat. Di perjanjian baru mereka diberi Roh Kudus. Kemudian ketika mereka diberi hukum Taurat, ternyata umat Israel juga berhala patok emas, menyembah berhala kepada lembu emas. Di Pentakosta mereka mendengar Injil, dan di sini 3.000 orang terbunuh oleh murtad. Dan di perjanjian baru
glosais. Lawannya di situ adalah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, dengan bahasa-bahasa lidah, dengan bahasa-bahasa lain. Biasanya di dalam bahasa Yunani, ya, glosais itu adalah lidah. Bisa diartikan itu adalah bahasa. Itu sebabnya di dalam terjemahan saya adalah mereka berkata atau mereka berbicara bahasa-bahasa atau berbicara lidah-lidah lain, bahasa-bahasa lain. Tentunya ini adalah konteksnya adalah bahasa, adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ingatlah para murid waktu itu adalah orang yang sederhana, tahunya pasti bahasa Arab, tahunya pasti bahasa desa mereka, Galilea. Mungkin dia tahu bahasa Yunani, tapi tidak tahu bahasa-bahasa yang lain. Dan tidak mungkin mereka kursus dalam waktu yang secepat itu ingin Roh Kudus yang memberikan sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Kemudian kita bisa lihat bahwa bahasa ini dalam konteks Sisa Rasul adalah bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Ini bukan bahasa yang tidak bisa dipahami. Ini bukan celotehan yang ditafsirkan, tapi orang lain bisa memahami dalam Kisah Rasul, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 saudara bisa lihat, misalnya ayat 8 dikatakan apa? Orang-orang ketika mendengar mereka berbahasa lidah, mereka berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal. Artinya mereka berbahasa Parsi, mereka berbahasa Media, mereka berbahasa Elam, mereka berbahasa Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Tapi yang menarik, apapun kemampuan yang Roh Kudus berikan berbahasa di situ, intinya mereka bersaksi tentang Yesus Kristus. Tentunya pengalaman mereka bersama Yesus. Dan bagi saya, menurut teks ini, kalau orang merasa dipenuhi Roh Kudus, kalau orang merasa ada hadirat Roh Kudus, salah satu dampak yang paling jelas adalah kemampuan bersaksi cerita tentang Yesus melalui bahasanya, melalui kemampuannya. Entah bahasanya itu bahasa yang sulit dimengerti, tapi orang lain akan bisa mengerti. Satu kisah yang paling sederhana adalah tahun 80-an. Ada orang dari pedalaman Papua, dari suku Dani. Kemudian dia kuliah di SDI. Ketika tingkat 1 dia tidur di asrama, dan tiba-tiba dia merasa Tuhan untuk dia untuk memberitakan Injil. Tapi dia bingung bagaimana memberitakan Injil. Dia bahasa Indonesia saja terpakai tanpa bahasa. Karena itu orang dalam. Apalagi kalau kemudian di sini pakai bahasa Jawa, tidak bisa. Tapi karena Roh Kudus mengingatkan dia untuk memberitakan Injil, dia keluar dari asrama dan berjalan di jalan di situ itu. Dan depan SDI Kepulauan, dengan sampai kemudian ada suaka. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang sedang cari rumput di situ. Bapak-bapak itu tidak tahu bahasa Indonesia, hanya tahu bahasa Jawa. Orang Papua jangankan bahasa Jawa, bahasa Indonesia saja dipalik. Lalu bahasanya bahasa apa? Barangkali bahasa Jawa. Tapi terjadi komunikasi yang luar biasa. Dan akhirnya orang itu, orang yang disuarakan kepada Yesus, dan didewasakan, dan akhirnya berdiri gereja. Sekarang ada gereja BKI Makedoni. Dimulai dari siapa? Orang pedalaman dari Papua, namanya Paulus Tahun. Kenapa dia bisa begitu? Roh Kudus yang bicara. Roh Kudus yang memampukan dia dengan bahasa. Anda tahu bahasa Jawanya seperti apa, tapi Tuhan memampukan. Kalau sudah masih belum percaya, dia ada orang yang namanya Sakarias Yoko. Dia orang Papua. Waktu dia sekolah di situ, saya mengajar dia. Kemudian suatu saat dia berkembang memberitakan Injil. Kemudian sampai ke sana. Kemudian dia memberitakan Injil dengan bahasa Jawa.
Kalau itu percaya Yesus, itu dia lupa melebu atau betul. Karena bahasa Jawa masuk itu apa? Dia melebu atau dia bingung. Akhirnya dia dalam pokoknya. Nah ibu percaya Yesus, ibu betul suaraku. Harusnya kan melebu suara. Betul suaraku. Tapi orang itu percaya Yesus. Nggak tahu di dalam otaknya betul bisa artinya melebu itu kayak apa. Kita juga nggak tahu, tapi akhirnya orang itu percaya Yesus. Itulah bahasa. Kemampuan Roh Kudus diberikan kepadanya. Kalau saudara berkata, Roh Kudus hadir di dalam hidup saya, penuhi hidup saya, kemampuan berbahasa. Tujuannya adalah supaya kita bersaksi tentang Yesus, supaya kita cerita tentang Yesus, dan itu bisa setiap orang. Paul bisa. Saudara jauh lebih hebat dari Paul, tapi pasti saudara bisa. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kalau saudara perhatikan, bukan hanya itu, saya merasa ini penting. Yang kedua, kalau Roh Kudus hadir, itu ada kehidupan. Kehidupan yang berarti, kehidupan yang berlimpah. Kalau di Sinai, mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah hukum Tuhan, tapi justru hukum itu membuat daging itu terangsang untuk melanggar, untuk berdosa yang berujung maut. Paulus contohnya ketika dia berkata ada hukum Taurat di dalam diri saya. Di satu sisi saya ingin melakukan yang baik, tapi di sisi lain saya justru melakukan yang kurang baik. Saya sulit keluar dari tubuh ini, dan dia memberikan jalan keluar. Hanya karena Roh Kudus. Di Roma pasal 8. Ketika Roh Kudus hadir di dalam diriku, maka saya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk hidup dalam roh, dan tentunya bukan dalam daging. Hukum Taurat baik, peraturan baik, tapi daging itu yang menjadikan kita melanggar. Daging itu yang menjadikan kita berdosa. Kenapa di Indonesia ini ada banyak undang-undang, ada banyak hukum, tapi korupsi, kekerasan, kejahatan terus terjadi. Karena hukum, undang-undang, apapun namanya, entah itu syariat agama, entah itu hukum Taurat, entah itu undang-undang, tidak menjadi efektif kalau tidak dibarengi dengan Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri orang. Sebab perjanjian baru, Tuhan Yesus telah memberikan penebusan. Dia mengirimkan Roh Kudus supaya kita mampu hidup yang kehidupan yang diberkati. Kita bisa melihat saat mereka mendengar Injil, mereka bertobat dan mereka memberi diri dibaptis, dan 3.000 orang dibaptiskan. Saudara tahu tadi membaptiskan sebelah saja cukup lama, dan saya juga cukup bingung. Bayangkan kalau saya membaptis 3.000 orang, lama sekali dan mungkin bisa menghibur. Tapi inilah kuasa Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan nilai-nilai yang berarti. Seperti baptis tadi saya sudah bilang, menyatu dalam kematian Yesus. Kemudian dalam kebangkitan Yesus ada kehidupan yang baru. Hanya karena Roh Kudus kalau orang bisa menerima Injil. Hanya karena Roh Kudus kalau orang bisa bertobat. Hanya karena Roh Kudus kalau ada orang bisa hidup kekal. Tanpa itu, saudara tidak akan pernah bisa melihat. Tanpa itu, saudara tidak pernah bisa bertobat. Tanpa itu, saudara tidak pernah bisa menerima kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ini peristiwa yang penting. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia hadir dengan kemampuan kita bersaksi. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Biarlah Roh itu menyala-nyala memberikan kehidupan
kehidupan bagi kita, memberikan harapan bagi kita, memberikan pertobatan dalam diri kita. Hidup. Kalau saudara mati enggak, hidup tak mau. Hidupnya asal-asalan, depresi, stres memenuhi hidup saudara. Saudara yang menerangi hati kita, yang memberikan hidup bagi kita, yang memberikan kita jaminan supaya kita luar biasa. Di Amerika Serikat ada satu lab yang mencoba meneliti bagaimana seseorang itu bisa bertahan hidup dalam situasi yang sulit. Kemampuan dalam diri manusia yang bisa hidup itu sebenarnya seperti apa? Memang yang diteliti bukan manusia, yang diteliti di dalam lab itu adalah tikus. Kemudian tikus itu dicemplungkan ke air. Maksudnya ada bak itu, ada air. Kemudian di dalam bilah gulita, tikus itu berenang di dalam bilah gulita itu. Dia bisa bertahan 3 menit. Nah itu dia benar-benar nggak kuat dan mati dalam 3 menit. Kemudian kolam yang sama, nanti terus dicemplungkan, tapi diberi terang di sana. Ada sinar terang yang masuk. Nanti terus dicemplungkan. Kenapa? Tikus itu 3 menit tidak mati. 1 jam belum mati. 3 jam belum mati. 1 hari 1 malam dia masih benar-benar bisa. Dan 36 jam dia baru lemas dan akhirnya mati. Nah kesimpulannya apa? Dia punya kesimpulan begini. Tikus di tengah gelapan yang pekat, dia hanya mampu bertahan 3 menit dan mati. Tapi di tengah-tengah ada sinar terang, dia mampu bertahan 36 jam. Kenapa? Karena dengan melihat sinar, dia ada harapan. Dan dengan ada harapan, dia mampu bertahan untuk kehidupan. Apalagi saudara, kalau saudara selama ini pikirannya gelap, hatinya gelap, oleh karena persoalan-persoalan yang menghimpan di dalam hidup saudara, sepertinya saudara mau mati, saudara seperti depresi, saudara stres, saudara putus asa, dan saudara mau menyerah. Hari ini saya coba pulau saudara, coba lihat Roh Kudus itu. Dia yang memberi terang dalam kehidupanmu, dia akan memberikan harapan kepada kamu, dia akan memberikan kehidupan yang sejati, dan akhirnya saudara akan terus bertahan dalam kehidupan karena Allah sedang mengerjakan di dalam hidup saudara. Entah itu kegelapan yang menyelimuti hidup saudara itu masalah-masalah ekonomi, entah kegelapan yang menyelimuti hidup saudara itu masalah keluarga, entah kegelapan yang menyelimuti hidup saudara itu masalah pendidikan, masalah-masalah peran, masalah kehidupan bersama saudara seperti stres, putus asa, dan sepertinya seolah-olah berkata, Tuhan saya enggak. Tikus di kegelapan hanya berkata, tapi di setiap terang 36 jam saudara di dalam kegelapan tetap menyerah. Tapi dalam apalagi terang Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita, saudara akan sumpah dan terus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan cinta saudara, dia menolong saudara, dia memberikan Roh Kudus supaya kita punya hidup yang begitu berarti, hidup yang indah, hidup yang bergairah, hidup yang antusias. Poin yang terakhir, saudara bisa lihat dampak dari penguasaan Roh Kudus itu kemampuan bersaksi yang berasa. Yang kedua adalah kehidupan yang sejati. Dan yang ketiga, kasih yang tulus. Buah Kudus yang paling kuat yang muncul dari kehidupan orang yang dipenuhi Roh adalah kasih. Kenapa? Karena Tuhan
Manusia bisa egosentris, hanya bisa egois, hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana bisa mengasihi Allah yang luar dan mengasihi sesama yang lain? Roh Kudus memberi kemampuan kita untuk bisa mengasihi Allah, untuk bisa mengasihi sesama. Saya selalu ingat filsafat atau kata-kata orang Yunani. Selalu dia berkata, harapannya hati ini bukan karena mengasihi, kosongnya pundi-pundi bukan karena memberi. Ya, mungkin hari ini harapannya hati ini bukan karena mengasihi, kosongnya dompet bukan karena memberi. Atau mungkin yang lebih spektakuler, harapannya hati ini bukan karena mengasihi, kosongnya ATM bukan karena memberi. Bagi saya luar biasa, karena kita sering takut mengasihi orang, takut memberi orang lain, takut berkorban. Segala kudus hadir di tempat ini, menguasai hidup saudara. Wahlah saudara akan mengasihi. Wahlah saudara kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita bisa lihat kisah itu di dalam gereja Mula setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat mereka kasih kepada Allah dan sesama. Kita bisa lihat bagaimana ibadah mereka, bagaimana doa mereka, bagaimana mereka memuji Tuhan, bagaimana mereka belajar firman, bagaimana mereka mempersembahkan harta bagi Tuhan. Saya yakin yang memotivasi, yang mendorong jemaat-jemaat adalah kasih kepada Yesus. Kalau ada beribadah, senang beribadah, ini pasti pasti. Waktu beribadah sudah, bukan itu, tapi ini semua Tuhan yang mengasihi ini. Kalau beribadah, kalau ada doa, terus berdoa dengan kehidupan. Kalau mengerti Tuhan, mengalir luar biasa. Pasti itu dalam kasih kepada Tuhan. Ingatlah slogan yang pernah saya buat di tempat ini, semboyan di tempat ini. Senyum, sapa, salam, saudara selamat. Coba kembali itu. Ketika ketemu orang senyum, kemudian sama apa kata bagaimana? Saya senang bertemu kamu, luar biasa. Dan doakan dan sejahtera bagi kami, salam sejahtera bagi kami. Dalam mereka sedang kita selamat. Konsep saling memperhatikan, saling menghormati, saling memuji, saling berusaha menjadi teman yang baik bagi sesama. Itulah wujud kasih. Kalau sudah bisa mengasihi orang yang terdekat, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak mengasihi bapak ibunya, bapak ibu mengasihi anak, sesama anggota gereja mengasihi tetangga mengasihi. Kehidupan Allah itu luar biasa. Tuhan memberkati. Dalam sebuah buku NBAP, dia mengisahkan betapa depresinya mantan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Richard Nixon sudah dia keluar dari dominasi. Ketika dia sudah bukan presiden lagi, berbagai persoalan mendadak dalam kehidupannya, khususnya persoalan kesehatan. Dia pernah dioperasi beberapa kali, dan ketika dalam kesetresannya, seorang mantan presiden negara adidaya Amerika Serikat, dia berkata kepada istrinya, saya ingin mati bunuh diri. Dia begitu stres, dia ingin mati bunuh diri. Tapi suatu saat dalam kesetresannya, dalam tekanannya, seorang perawatnya mendorong dia atas kursi roda. Kemudian di dalam rumah sakit itu dibuka terang. Kemudian di sana ada pesawat terbang kecil yang
pesawat itu memberi spanduk panjang begitu kayak bendera di belakang. Kemudian spanduk itu berkata dalam bahasa Indonesia seperti ini: Allah mengasihi kami, demikian juga kami mengasihi Presiden Richard Nixon. Ketika dia lihat itu dia terpesona, dan ketika dia lihat itu dia semakin terpesona. Allah mengasihi kami dan kami mengasihi Presiden Richard Nixon. Dia diberi kehidupan, dia senang, dan dia berkata sejak saat itu satu nilai kehidupan. Saudara tahu siapa yang memasang spanduk di pesawat itu? Dia adalah seorang wanita, istri di dan kisah itu dunia butuh kasih. Teman-teman kita butuh kasih. Dunia butuh semua kasih. Teman-teman kita butuh semua. Dunia butuh perhatian. Dunia butuh penghormatan. Dunia butuh penghormatan. Kalau kasih itu menjadi warna hidup saudara, maka kehidupan berdoa Roh Kudus hadir di dalam hidup. Penuhi hidup dengan kasih. Maka saudara punya gerakan punya kehidupan yang sejati. Tapi saudara menghidupkan, yang memberikan hati, yang memberikan semangat, yang memberikan gaya, yang memberikan antusiasme, sehingga hidup ini lebih berarti dan semua kita diberkati dan berbondong-bondong orang akan melihat Tuhan karena hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa. Sementara saya berbicara tentang firman, saya akan berdoa dengan Roh Kudus menerangi batin kami masing-masing. Dan kalau bersama Tuhan yang bicara kepada Anda, cukup dengarkan baik-baik. Dia hadir di tengah-tengah saudara, dia bisa berkata, dia bisa melihat juga, dia bisa mendengar saudara, dan dia bisa mendengar keluh kesah saudara. Hari ini saatnya saudara dalam momentum yang khusus ini, saudara sendiri berhadapan dengan Tuhan dan terima kasih. Terima kasih. Apapun persoalanmu, kegelapan yang menyelimuti hidupmu, jangan biarkan kegelapan itu membunuh harapanmu. Ada terang kasih Allah di dalam Rohmu. Dia mampu menerangi batinmu, memberikan harapan bagi Roh Kudus hadir di sini. Dia bersama saudara. Dia memberikan kehidupan. Dia memberikan kasih. Dia memberikan kemampuan bahasa yang begitu dahsyat bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya.
Terima kasih Bapak. Saya percaya tidak ada satu orang dalam ruangan ini yang tidak disentuh oleh kita. Roh Kudus berkuasa. Kau hadir, kau mengubah, kau membuat mujizat, dan di dalam nama Yesus saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau berkati setiap kami yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi jalan yang terang. Seperti mau menyerah Tuhan Bapak yang sangat ini. Tuhan berikan harapan, Tuhan berikan kehidupan, Tuhan beri rezeki, Tuhan beri kehidupan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mencintai saudara. Roh Kudus karuniakan kepada saudara. Hiduplah di dalam rohnya, berjalan dalam roh, dan dia diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan. Supaya saudara menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Allah Bapa yang bersorga. Bukalah hati. Damai sejahtera Yesus Kristus. Kuasa mujizat Allah yang sana. Dan penghiburan sejati Roh Kudus tertanam di dalam diri, hidup di dalam diri, dan diberkatilah Tuhan pekerjaan, keluarga, di rumah atau di luar, kamu akan ada dalam